Selamat pagi Pedagogia, lebih pagi, pagi, pagi. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Materi tentang ciri-ciri makhluk hidup ada di tema 1, subtema 1. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti ini. Ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tahukah kamu mengapa batu, tanah, air, dan angin bukan makhluk hidup? Nah, karena ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi batu, angin, air, tanah itu nggak bisa dibilang makhluk hidup karena mereka tidak punya ciri-ciri seperti yang dimiliki oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa saja kira-kira ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita lihat. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makan dan minum, serta peka terhadap rangsang. Apa sih yang disebut dengan bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, perlu makanan dan minuman, peka terhadap rangsang? Nah, hal-hal tersebut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, sesuatu itu dapat disebut sebagai makhluk hidup jika ia memiliki ciri untuk bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, perlu makanan dan minuman, kemudian peka terhadap rangsang. Ciri yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa bantuan dari yang lain. Bergerak terbagi menjadi dua atau dibagi menjadi dua. Yang pertama, bergerak aktif adalah berubah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, berjalan, berlari. Kemudian bergerak pasif adalah pergerakan tanpa pindah tempat. Contohnya seperti orang jalan di tempat. Nah, ini dia contoh cara bergerak. Tampak kedua anak yang sedang berjalan. Anak-anak ini berjalan menggunakan kakinya. Ini adalah contoh bergerak aktif karena berpindah tempat. Lalu ini adalah contoh bergerak yang pasif karena dia hanya berjalan di tempat. Selanjutnya, contoh bergerak selanjutnya di sini ada seekor cicak yang berjalan di dinding. Lalu ada ikan apa nih kira-kira namanya ya? Ikan koki. Nah, ikan-ikan ini bergerak di air menggunakan siripnya. Ya, mereka berenang-renang di air, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggerakkan siripnya. Selanjutnya ada tampak seekor burung elang yang sedang terbang. Burung elang dan burung-burung lainnya terbang di langit dengan menggunakan sayapnya. Mereka mengepak-kepakkan sayapnya supaya dapat terbang. Kemudian bernapas. Bernapas adalah proses menghirup oksigen ke dalam tubuh. Nah, bernapas ada macam-macam. Ada yang bernapas menggunakan paru-paru, ada yang bernapas menggunakan insang, ada yang bernapas menggunakan stomata. Kira-kira seperti apa ya? Saksikan video berikut ini. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Udara yang masuk melalui hidung, kemudian akan masuk melalui rongga hidung, lalu melalui tenggorokan, dan masuk ke dalam paru-paru kita. Dalam paru-paru nanti oksigennya akan disaring kemudian masuk ke jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau ikan menggunakan insang, airnya masuk bawa oksigen,
terus keminum sama ikannya itu. Masuk. Nah, di dalam insangnya itu akan disaring oksigennya, nanti disebarkan ke seluruh tubuh. Kalau ini tumbuhan itu bernafas menggunakan stomata atau mulut daun, seperti ini. Ciri selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Apa sih tujuannya makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya? Menghasilkan keturunan? Supaya makhluk hidup dapat melestarikan jenisnya. Jadi mereka perlu menghasilkan keturunan supaya tidak punah. Seperti manusia melahirkan, kemudian hewan ada yang bertelur, ada yang melahirkan, kemudian tumbuhan juga berkembang biak. Cara perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, contoh tadi, kalau melahirkan itu ada manusia, kucing, sapi, dan lain-lain. Misalnya mungkin harimau, gajah, itu melahirkan. Kemudian bertelur. Ada ayam, bebek, dan ikan, serta binatang-binatang lainnya. Lalu, bagaimana jika tumbuhan? Cara perkembangbiakan tumbuhan gimana ya? Cara perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara melalui biji, tunas, stek, okulasi, juga spora. Nah, contohnya bisa dilihat di layar nih. Pepaya itu berkembang biak menggunakan biji. Nah, ini dia contoh bibit dari biji pepaya. Jadi nanti biji pepaya ini ditanam, diberi pupuk, diberi air, akan tumbuh menjadi pohon pepaya. Lalu di sini ada tunas kelapa. Nah, ini nanti ditanam akan menjadi pohon kelapa. Ya. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh. Apa itu tumbuh? Nah, tumbuh atau pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia misalnya dipengaruhi oleh makan dan minum, juga kebiasaan berolahraga. Jadi jika makanan kita sehat, minuman kita juga sehat, lalu kita juga rutin berolahraga, pasti kita dapat bertumbuh dengan optimal. Badan kita akan semakin tinggi, semakin besar, juga selalu siap untuk melakukan berbagai aktivitas seperti belajar, bermain, bahkan berlibur. Lalu pertumbuhan hewan dipengaruhi juga oleh makan dan minum, sama kayak manusia tadi. Kalau pertumbuhan-tumbuhan dipengaruhi oleh air, pupuk, dan cahaya matahari. Jadi tumbuhan juga makan, tapi dalam proses makannya dia bisa menyediakan makannya sendiri. Caranya bagaimana? Dengan cara berfotosintesis. Fotosintesis itu perlu air, pupuk, dan cahaya matahari. Seperti itu. Nah, contoh pertumbuhan makhluk hidup. Kita lihat dalam video berikut ini. Ini dia contoh video siklus hidup kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu bertelur. Kemudian telur tersebut akan menetas. Nah, telur tersebut menetas dan jadi ulat. Seperti yang kalian tahu, ulat-ulat itu nantinya akan menjadi apa ya setelah jadi telur terus jadi ulat? Kemudian ulat itu menjadi kepompong. Dia menjadi kepompong, tertidur dalam kepompong. Lalu kepompong itu lama-kelamaan akan menetas, lalu jadilah kupu-kupu. Seperti itulah proses pertumbuhan dari kupu-kupu, dari telur, ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu. Nah, kalau ini contoh pertumbuhan makhluk hidup dari manusia. Manusia dari balita, terus kemudian tumbuh jadi anak-anak seperti teman-teman semuanya, lalu menjadi remaja. Misalnya kalian punya kakak yang SMP atau SMA, mereka itu termasuk remaja. Lalu
menjadi manusia yang berusia 20 tahun, seperti misalnya kakak atau saudara kalian atau om kalian yang masih kuliah atau baru bekerja, atau kemudian 40 tahun seperti ayah kalian atau ibu kalian, lalu 65 tahun, 75 tahun menjadi kakek-kakek, nenek-nenek seperti kakek dan nenek kalian. Lalu ada tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuh dari bijinya, kemudian muncul akarnya kecil. Lalu akarnya memanjang, kemudian naik, berkembang, muncul daun, muncul batang, lalu tumbuh ke atas. Memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup perlu makan dan minum yang bergizi, bersih dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Nah, manusia perlu tumbuhan dan hewan untuk makanan. Makanya manusia disebut omnivora, makhluk yang makan tumbuhan dan makanan. Lalu hewan juga ada yang perlu makan tumbuhan, juga ada yang perlu makan sesama hewan. Kalau yang hewan cuma makan tumbuhan itu namanya herbivora, contohnya sapi, kuda. Kalau yang makan daging, misalnya harimau, itu disebut karnivora. Lalu ada juga hewan yang omnivora kayak manusia, hewan yang makan tumbuhan juga makan hewan lain, misalnya itu beruang. Beruang itu dia bisa makan daging, juga bisa makan buah-buahan. Lalu ada juga yang makan biji-bijian, hewan itu ada yang makan serangga. Nah, kalau tumbuhan seperti tadi Pak Aziz jelaskan, melalui proses fotosintesis, jadi bisa menyediakan makanannya sendiri. Dia perlu air, pupuk, dan cahaya matahari untuk menyiapkan makanannya. Seperti itu. Kemudian, peka terhadap rangsang. Seperti apa sih peka terhadap rangsang maksudnya? Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Rangsang itu sepertinya contohnya seperti ini. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan dengan cepat, kita akan menutup mata. Jadi kalau ada rangsangan berupa cahaya yang sangat menyilaukan, misalnya sinar matahari atau misalnya lampu, maka kita akan refleks untuk menutup mata kita. Contoh lagi, daun tanaman putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Sedangkan hewan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, dilihat di gambar. Nah, daun tanaman putri malu disentuh manusia, diberi rangsangan, diberi sentuhan. Dak, dia akan menutup. Coba kalian kalau jalan-jalan pagi di pinggir jalan itu biasanya masih sering ada tanaman putri malu, atau di lapangan atau di sawah itu terkadang masih ada. Coba pagi-pagi disentuh, dak, nah pasti dia akan menutup daunnya. Lalu hewan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, seperti ini. Ini adalah cara dia untuk melindungi dirinya. Nah, dia lagi jalan, disentuh, nanti akan otomatis menggulungkan badannya. Nah, itu dia tadi ciri-ciri makhluk hidup. Kita ingat-ingat lagi, ciri-ciri makhluk hidup itu ada yang adalah bergerak, makhluk hidup itu perlu bergerak, kemudian bernapas, kemudian makhluk itu berkembang biak, makhluk itu kemudian tumbuh atau mengalami pertumbuhan, kemudian perlu makan dan minum, kemudian peka terhadap rangsang. Nah, jika memiliki ciri-ciri tersebut, bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, perlu makan dan minum, peka terhadap rangsang, maka dapat disebut sebagai makhluk hidup. Oke. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semangat belajar dan sehat selalu. Sampai jumpa.